Halo semua, kami dari kelompok TIK kelompok 2 dengan makalah keamanan dan privasi data kesehatan ingin mempresentasikan makalah yang sudah kami buat dengan anggota yang pertama saya Raihan Valenda, Saya Muhammad Abdul Makarim. Saya Mutiara Masuro. Saya Siti Nurmania. Saya Najwa Tunisa Azhar Mu'afidah. saya Iqbal Fakih. Yang pertama, bab 1, pendahuluan dengan latar belakang. Di era digital, sektor kesehatan mengalami transformasi besar dengan adopsi teknologi informasi, termasuk sistem rekam medis elektronik, Electronic Medical Records atau EMR, dan telemedicine. Transformasi ini memberikan banyak manfaat seperti akses yang lebih cepat ke data pasien, peningkatan koordinasi antar penyedia layanan kesehatan, dan efisiensi dalam pengelolaan layanan. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan besar dalam hal keamanan dan privasi data kesehatan. Data kesehatan bersifat sangat sensitif karena mencakup informasi pribadi pasien seperti identitas, riwayat medis, dan kondisi kesehatan saat ini. Kebocoran atau penyalahgunaan data ini dapat menimbulkan resiko serius seperti diskriminasi, penyalahgunaan identitas, kerugian finansial, dan bahkan dampak psikologis bagi individu. Selain itu, dengan meningkatnya ancaman cyber, termasuk serangan ransomware dan pencurian data, perlindungan informasi kesehatan menjadi prioritas utama. Berbagai kasus penyelenggaraan keamanan data kesehatan di tingkat global maupun nasional telah memicu kekhawatiran atau kesiapan institusi kesehatan dalam melindungi informasi sensitif. Di Indonesia, misalnya insiden kebocoran data kesehatan telah menarik perhatian publik dan menyoroti perlunya regulasi yang kuat dan implementasi teknologi keamanan yang memadai. Selain itu, regulasi internasional seperti HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act di Amerika Serikat, dan GDPR, General Data Protection Regulation, di Uni Eropa telah menetapkan standar yang ketat untuk perlindungan data. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang mengatur tata kelola data pribadi termasuk data kesehatan. Rumusan masalah. Bagaimana tingkat kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan serta institusi kesehatan terhadap pentingnya keamanan dan privasi data kesehatan? 2. Apa saja ancaman utama yang dapat membahayakan keamanan dan data privasi data kesehatan baik dari segi teknis maupun non-teknis? 3. Apa dampak dari pelanggaran keamanan data kesehatan terhadap individu, institusi kesehatan, dan kepercayaan masyarakat? Tujuan 1. Meningkatkan pemahaman. 2. Mengidentifikasi ancaman. 3. Menilai kepatuhan terhadap regulasi. Manfaat, keamanan, dan privasi data kesehatan adalah aspek yang sangat penting dan sistem pelayanan kesehatan modern. Dalam era digital saat ini, data kesehatan menjadi salah satu data yang paling sensitif karena mencakup informasi pribadi, riwayat medis, hingga data keuangan pasien. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan privasi data kesehatan tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga mendukung keberlanjutannya sistem layanan kesehatan secara keseluruhan. Melindungi privasi pasien salah satu manfaat utama keamanan data kesehatan. Dalam melindungi privasi pasien, informasi medis bersifat sangat pribadi dan rahasia. Ketika data ini tidak dilindungi, resiko penyalahgunaan untuk tujuan diskriminasi, penipuan, atau tindakan tidak etis lainnya meningkat. Dengan memastikan keamanan data, pasien merasa lebih nyaman dan percaya bahwa informasi pribadi mereka tidak akan disalahgunakan. Masuk dalam bab 2 yaitu pembahasan pentingnya keamanan dan privasi data kesehatan. Yang pertama, perlindungan privasi pasien. Informasi medis bersifat pribadi dan rahasia. Kebocoran data dapat menyebabkan pencurian identitas, diskriminasi, atau penipuan asuransi. Yang kedua, kepatuhan hukum. Banyak negara memiliki regulasi yang ketat terkait perlindungan data kesehatan. Misalnya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengatur hak pasien untuk mendapatkan isi rekam medis mereka. Ancaman terhadap keamanan data kesehatan. Yang pertama, serangan cyber.
Ancaman seperti ransomware, phishing, dan malware menargetkan data kesehatan karena nilai tinggi di pasar gelap. Serangan ini dapat menyebabkan hilangnya data medis yang berharga dan membahayakan keselamatan pasien. Yang kedua, akses tidak sah. Akses oleh individu yang tidak berwenang, baik internal maupun eksternal, dapat mengakibatkan pelanggaran data. Kelemahan dalam sistem keamanan sering dimanfaatkan untuk tujuan ini. Selanjutnya, menilai kepatuhan terhadap regulasi. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman dan kerentanan dalam keamanan data kesehatan. Menganalisis berbagai jenis ancaman seperti serangan siber yang dapat menargetkan data kesehatan. Menguraikan faktor internal yang dapat meningkatkan resiko seperti kelalaian staf, kurangnya pelatihan, atau kesalahan sistem. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang berlaku di sektor kesehatan. Melakukan tinjauan mendalam terhadap regulasi internasional seperti HIPAA dan Undang-Undang Privasi Data di Indonesia. Membahas sejauh mana regulasi tersebut diterapkan di lembaga kesehatan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan teknologi kesehatan. Yang ketiga, menganalisis teknologi dan protokol keamanan untuk data kesehatan. Menguraikan teknologi keamanan seperti enkripsi data, firewall, sistem autentikasi multifaktor, dan manajemen akses berbasis peran. Mengidentifikasi protokol keamanan dan yang diterapkan dalam penyimpanan data cloud, jaringan lokal, serta integrasi antar sistem informasi kesehatan. Membahas implementasi blockchain sebagai alternatif solusi untuk keamanan data kesehatan. Yang keempat, mengungkapkan dampak pelanggaran keamanan terhadap pasien dan institusi kesehatan. Menganalisis dampak kebocoran data kesehatan pada privasi pasien, seperti resiko pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi medis. Menyoroti kerugian finansial, reputasi, dan operasional yang dialami institusi kesehatan akibat insiden pelanggaran keamanan. Menggali dampak hukum bagi penyedia layanan kesehatan yang gagal melindungi data pasien. Merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan keamanan dan privasi data kesehatan. Menyusun langkah-langkah implementasi sistem keamanan yang berkelanjutan untuk lembaga kesehatan mulai dari skala kecil hingga besar. Mengusulkan pembentukan regulasi yang ada untuk menjawab tantangan teknologi modern seperti aplikasi berbasis AI atau Internet of Things. Mengidentifikasi peluang kerja sama antara lembaga kesehatan, pemerintah, dan sektor teknologi untuk menciptakan ekosistem keamanan data yang lebih kuat. Kesimpulannya, keamanan dan privasi data kesehatan adalah komponen vital dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Dan meningkatnya digitalisasi, risiko terhadap data kesehatan juga meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa informasi medis dilindungi dengan baik, guna menjaga privasi pasien, mematuhi regulasi, dan mempertahankan percaya publik terhadap sistem kesehatan. Sekian dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video kami.